Halo semua, jadi video kali ini gue akan menceritakan sedikit, kalian membahas juga apa pengalaman gue sebagai seorang pasien yang menjalani pengobatan atas adanya fraktur tulang pada ankle. Pertama, sebelum itu kita akan membahas apa sih itu cedera ankle dan apa penyebabnya. Cedera ankle adalah kerusakan pada ligamen yang menghubungkan tulang-tulang dari pergelangan kaki. Penyebab umumnya, biasanya cedera ankle ini adalah terpleset, terjatuh, atau berputar secara tiba-tiba saat berolahraga atau berjalan. Kalau dari kasus gue sendiri, adalah saat gue terpleset jatuh dan mendarat dengan kaki yang posisinya tidak baik, sehingga itu mengakibatkan adanya fraktur pada tulang, pada pergelangan kaki di tulang tibia dan fibula. Yang kedua, bagaimana cara mengobati cedera ankle? Jadi gini, ketika kita adalah terjatuh ankle dengan hanya keseleo atau mendarat dengan posisi tidak baik, namun tidak ada kerusakan pada tulang atau tidak ada putus pada ligamen, maka cara mengobati cedera tersebut adalah dengan yang pertama, kita harus mengobati dengan cara memberikan istirahat pada bagian ankle kita, entah itu bagian kaki kanan atau bagian kaki kiri. Setelah kita mengistirahatkan, dalam maknanya adalah kita tidak menggunakan kaki yang cedera ankle tersebut untuk beraktivitas, entah itu berjalan atau kita gunakan untuk menopang badan kita. Lalu yang dapat kita lakukan untuk mempercepat penyembuhan agar tidak ada kerusakan atau memperburuk adalah dengan mengompres pada bagian yang bengkak, pada bagian pergelangan kaki kita yang bengkak, kita kompres dengan es. Lalu kita juga saat posisi tidur, kita harus kakinya diangkat dengan posisi seperti ini. Lalu selain itu kita juga dapat menggunakan obat untuk mengurangi pembengkakan dengan mengkonsumsi obat antiinflamasi. Dalam beberapa kasus ada juga yang dapat menggunakan pengobatan secara fisioterapi atau hanya cukup menggunakan perban. Dalam kasus gua pertama kali saat gua baru terpleset, itu yang gua lakukan adalah dengan membalut perban elastic band. Karena kesalahan dan kekurangnya wawasan waktu pertama kali cedera, gue menggunakan GPU, namun GPU tersebut dibalut dengan elastic band. Hal ini tidak boleh dilakukan, sehingga setelah hal itu gue lakukan, itu akan mengakibatkan adanya luka melepuh pada kulit kaki. Karena kan GPU merupakan minyak yang cukup panas, sehingga tidak disarankan ya untuk kita mengoleskan minyak GPU tersebut lalu kita balut dengan elastic band, sehingga tidak ada udara yang terkena pada bagian yang dibalut dengan elastic band. Akibat dari melepuh tersebut sama seperti luka bakar, akan tertimbul kapalan dan timbul penggumpalan atau kumpulan darah seperti balon di sekitar luka yang diolesi dengan GPU tersebut. Ingat ya, itu tidak boleh dilakukan. Ini adalah pengalaman gue dan semoga tidak ada orang lain lagi yang terkena dampaknya. Alasan kenapa gue menggunakan GPU saat di ronsen, saat itu gue diberikan informasi oleh dokter dari dokter IGD di rumah sakit besar kalau hal ini ketika kita sedang cedera ankle, kita harus sangat-sangat memperhatikan luka pada kaki yang tercedera ini. Yang mana ketika kita merasakan adanya kaki mulai dingin atau mati rasa, ini kita harus segera berkonsultasi kepada ahli spesialis tulang, yang mana ketika kita sudah melakukan konsultasi ini mungkin akan timbul beberapa opsi. Salah satu opsinya yang dapat disarankan oleh dokter spesialis tulang adalah dengan menggunakan operasi. Operasi ini tergantung dari beberapa kasus lagi, teman-teman. Operasi ini disarankan apabila ada ligamen penyambung tulang dengan otot robek sehingga diperlukan adanya operasi. Selain itu ada juga kasus di mana operasi ini disarankan apabila posisi tulang pergelangan kaki ini tidak stabil sehingga diperlukan adanya pengaku agar tulang tersebut tidak bergerak selama proses pemulihan. Sehingga apabila tulang tersebut tidak stabil namun dibiarkan sembuh sendirian, maka setelah tulang tersebut sudah sembuh, kaki kita akan berada di posisi di mana tulang tidak tumbuh secara bersambung namun berposisinya tidak menyatu. Selain itu ada juga opsi untuk dijalankan operasi ini apabila ada penyakit nyeri kronis pada kaki.
Jadi manfaat dari operasi yang telah disebutkan tadi juga itu adalah jadi manfaat dari melakukan operasi ini adalah dengan adanya pengaku apabila ada fraktur tulang, maka akan dipasangkan alat agar posisi tulang ketika sembuh tidak akan berpindah posisi dan tulang akan menyambung kembali sehingga stabilitas kaki kita juga akan kembali normal dan fungsional kaki kita dapat kembali seperti semula. Operasi pada ligamen itu juga akan dapat tumbuh kembali dan menyambungkan otot dengan tulang kembali dengan baik. Jadi apa saja sih jenis operasi pada ankle ini? Jenis operasi pada ankle ini tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi cedera pada ankle tersebut. Contohnya, ada contoh yang paling umum itu adalah arthroskopi, kemudian ada tendon surgery, lalu ada ankle fracture surgery yang gua laksanakan itu ankle fracture surgery, lalu ada ankle fusion dan juga ankle replacement. Untuk opsi yang terbaik yang dapat kita jalani ini adalah tergantung dari dokter spesialis tulang yang menangani kita. Kemudian bagaimana sih proses operasi dan pemulihan pada cedera ankle? Gua akan menceritakan berdasar pengalaman yang gue tahu dan gue nggak akan bahas pengalaman yang seharusnya atau umum terjadi atau seperti apa, tapi gue akan menjelaskan apa yang gue rasakan. Yang pertama, ketika kita sedang akan melaksanakan pengobatan cedera ankle, yang pertama kita harus dilaksanakan ronsen, yang mana dari hasil ronsen ini kita akan mengetahui apabila ada tulang kita yang retak atau dislokasi, kemudian akan dikonsultasikan dengan dokter spesialis tulang, yang mana dokter spesialis tulang ini akan memberikan opsi terbaik untuk penyembuhan yang akan diberikan kepada pasiennya, yang mana dalam kasus ini, pasien kali ini adalah gua sendiri. Untuk kasus gua itu harus dilakukan operasi, dikarenakan posisi jatuh kaki gua yang tidak baik. Akan gua tampilkan dengan video seperti ini ya, kita mengambil dari video YouTube dari channel lain. Di sini mengilustrasikan posisi kaki yang mengakibatkan kenapa bisa tulang gue sampai patah atau retak. Oke, jadi gini, kenapa solusi terbaik untuk kasus gue ini adalah dengan menggunakan operasi. Untuk tulang kaki itu ada tulang tibia dan fibula. Satu kaki kita itu terdiri dari di bawah setelah lutut itu adanya tulang tibia dan fibula. Tibia itu adalah tulang yang besar yang akan memikul 87% dari beban tubuh untuk satu kaki kita, dan fibula itu adalah tulang support, tulang yang akan memikul 13% dari beban untuk satu kaki yang memikul badan kita. Pada kasus gua dapat dikatakan adalah bimaleolar, ini adanya patah pada kedua tulang tersebut, yang mana dengan video ilustrasi yang telah gua tampilkan seperti ini, dimana tulang pada tibia gua pada ujungnya itu ada patah dan tulang pada fibula pada ujungnya juga patah, yang mana karena kedua ujung tulang ini patah sehingga mengakibatkan kelonggaran atau adanya rongga antara tulang talus yaitu tulang ankle kita tidak terhimpit secara rapat oleh kedua tulang tersebut. Jadi normalnya adalah kaki kita, tulang ankle kita yaitu tulang talus ini dihimpit secara rapat oleh tulang tibia dan tulang fibula. Apabila tulang hanya sebelah doang tulang yang patah, entah itu tulang tibia ujungnya yang patah itu doang, atau hanya satu tulang doang yang patah pada bagian ujung fibula, tidak diwajibkan adanya operasi kecuali ada pergeseran patahan tulang itu sebesar 3 mm. Oke, apabila tidak sebesar itu pergeserannya tulang ini, kita tidak perlu untuk diwajibkan adanya operasi secara fixation internal atau pengaku secara internal. Mau kita harus dibedah dan dipasangkan plat atau pen atau kawat K-wire lainnya itu tidak diwajibkan, karena tulang tersebut masih dapat menyambung sendiri yang apabila kaki kita dibiarkan kaku menggunakan gips secara dibiarkan selama 4-6 minggu. Namun pada kasus gua kali ini adalah kedua tulang gua yaitu tibia dan fibula ini ujungnya patah, sehingga akan mengakibatkan tulang talus ini tidak rapat dengan tulang tibia dan fibula. Apabila dibiarkan secara sendirinya sembuh, tulang talus gua ini tidak akan rapat dengan kedua tulang tersebut, dengan kedua tulang tibia dan fibula, yang mengakibatkan bagian bawah dari telapak ini akan bergetar ketika berjalan.
dan tidak stabil. Jadi kenapa solusi terbaik untuk gua adalah operasi itu adalah dikarenakan untuk memulihkan kembali stabilitas pada kaki ketika kita untuk beraktivitas normal, agar ketika tulang tersebut sudah tumbuh kembali setelah 4-6 minggu, tulang akan rapat kembali dengan halus dan akan tumbuh dengan baik dan kaki dapat digunakan secara normal seperti pada semula. Menjalani proses pemulihan, gua akan menceritakan sedikit tentang apa yang gua rasakan selama sebelum operasi, sampai saat operasi, dan sampai setelah operasi sampai sekarang. Yang pertama, saat itu gue terpleset karena naik tangga dan karena licin sehingga gue terpleset dengan posisi mendarat dengan tidak baik sehingga mengakibatkan fraktur pada tulang tibia dan fibula. Setelah ini gue akan kasih lihat gambar letaknya tulang gue seperti apa. Setelah di ronsen dan setelah dikonsultasikan dengan dokter spesialis tulang ini menyarankan untuk diadakannya operasi dipasang pen pada tulang gue, sehingga harus dikarenakan kaki gue tulangnya tidak stabil untuk dibiarkan sembuh sendiri. Sebenarnya memang ada opsi untuk dibiarkan sembuh sendiri dengan menggunakan gips, namun hal ini bergantung pada tingkat keparahan cedera kita, yang mana pada kasus gue sendiri tidak disarankan untuk menyembuhkan tulang hanya dengan menggunakan gips saja, karena kan posisi tulang sudah bergeser. Apabila dibiarkan tulangnya sembuh sendiri, tulang tersebut setelah sembuh bisa mengakibatkan kaki bergetar ketika berjalan dan tidak stabil untuk digunakan secara normal. Setelah gue setuju untuk melakukan pengobatan operasi, yang gue alami atau yang pengalaman gue ini adalah dikarenakan saat itu baru di ronsen melalui IGD, dikarenakan kaki juga sedang bengkak karena adanya fraktur tulang, sehingga operasi tidak bisa langsung segera dilakukan karena adanya pembengkakan pada area sekitar ankle tersebut. Sehingga setelah 3 hari setelah bengkak mulai kempes, operasi dapat dilakukan, yang mana sebelum operasi gue diberikan fasilitas untuk rawat inap terlebih dahulu, lalu ada dites juga untuk obat antibiotik. Apabila ada alergi terhadap obat tersebut, maka akan dicari obat antibiotik agar tidak menimbulkan adanya alergi atau efek samping, karena diperlukan untuk sebagai antibiotik pasca operasi bedah ankle tersebut. Sehingga saat operasi gue disuntik dengan hanya khusus di bagian pusar ke bawah, sehingga saat operasi setengah badan ke atas masih sadar, namun dari pusar ke bawah sudah mati rasa dan tidak terasa apa-apa, sehingga gue sendiri pun tidak terasa adanya rasa sakit sedikit pun saat sedang tindakan operasi tersebut. Dikarenakan ini posisinya adalah harus meminimalisir pergerakan kaki pasca operasi dan agar kaki tidak digunakan terlebih dahulu untuk agar kondisi lebih stabil, maka saat operasi dan pasca operasi 1x24 jam harus dipasangkan selang untuk buang air kecil agar saya tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi. Setelah lewat 24 jam tersebut, sebelum adanya selang ini dilepas, kita akan dibiarkan untuk terbiasa lagi untuk merasakan kembung dan akan membuang air kecil banyak 3 kali, baru selang tersebut bisa dilepaskan, baru kita diperbolehkan ke kamar mandi. Setelah itu pasca operasi di hari yang sama malamnya, karena gue waktu itu operasinya di pagi hari, waktu malamnya itu gue merasakan ketidaknyamanan yang amat sangat, dikarenakan luka jahit di sebelah kiri dan sebelah kanan bagian kaki kanan gue baru saja dibedah, dan luka tersebut mungkin masih basah dan pengaruh pereda nyeri yang sudah mulai habis, sehingga saat tidur terasa sangat-sangat tidak nyaman dan sangat nyeri. Namun setelah melewati malam tersebut, keesokan harinya gue bisa tidur dengan nyaman karena kan sudah terbiasa dengan rasa nyeri sakit tersebut dan tidak sesakit hari pertama pasca operasi tersebut. Setelah 2 malam rawat inap setelah operasi, gue diberikan izin untuk pulang, untuk rawat jalan. Akan dilakukan kontrol untuk melihat bagaimana luka hasil bedah dan luka jahitan pada kaki gue agar dapat dilihat apakah sudah mulai dapat dibuka jahitannya. Luka jahitan akan dibuka 2 minggu setelah pasca operasi. Gue sudah dibuka pada 2 minggu setelah operasi tersebut, dan ketika jahitan yang gue dijahit ini dilepas, dan rasa sakitnya tidak sesakit seperti yang dibayangkan ya. Benang jahitnya tidak terlalu besar sehingga tidak ada rasa sakit. Namun, gue akan menceritakan sedikit juga proses pemulihan setelah melepasan benang jahit tersebut. Kita tidak akan bisa langsung diberikan izin atau diperbolehkan untuk menggunakan kaki kita untuk menopang badan
bahkan untuk berjalan. Karena kan kita masih harus dipantau untuk melihat apakah tulang kita sudah tumbuh dan sudah memperbaiki diri. Harus dilihat dengan ronsen. Ronsen ini akan dilakukan 1,5 bulan atau 6 minggu setelah operasi untuk mengetahui apakah tulang sudah kuat untuk menopang badan kita. Oke. Jadi apabila pada kaki kita tidak adanya kerusakan pada ligamen, maka ketika jahitan sudah dilepas dan harus menunggu 6 minggu setelah operasi untuk dilakukan adanya ronsen lagi untuk melihat apakah tulang sudah sembuh atau sudah tumbuh dengan baik. Selama proses 1 bulan setelah jahitan dari operasi dilepas, kita akan diperintahkan oleh dokter untuk melatih kaki kita agar dapat seperti kaki yang sebelahnya untuk dapat menaikkan kaki seperti ini. Jadi kita akan dilatih. Ini gua kebetulan yang cedera adalah kaki kanan yang ini, dan ini adalah kaki yang normal, kaki kiri. Normalnya kaki kita keduanya harus bisa bergerak seperti ini. Jadi kita akan dilatih untuk menggerakkan kaki perlahan-lahan untuk agar dapat melakukan hal yang seperti yang bisa dilakukan oleh kaki yang normal. Jadi untuk gua saat ini gua sudah berhasil mencapai titik yang sama dengan kaki yang normal. Kemudian dalam proses pemulihan setelah gue diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah rawat inap, selama 2 minggu kaki kita tidak diperbolehkan kena air dikarenakan ada luka jahit yang masih basah. Untuk mandi sekalipun gue masih memerlukan bantuan oleh anggota keluarga untuk menopang badan untuk masuk ke kamar mandi dan kaki berada di atas sehingga tidak kena air ketika sedang mandi. Lalu ini juga berlaku untuk ketika sedang tidur guna mempercepat penyembuhan pembengkakan pada kaki pada saat proses pemulihan dengan tidur posisi kaki dinaikkan. Kenapa masih ada bengkak setelah operasi? Dikarenakan operasi ini menyayat bagian dalam kaki kita, yang mana setelah operasi memang sangat diwajarkan adanya pembengkakan. Sehingga setelah kita pasca operasi pun kita akan diberikan obat antibiotik pereda nyeri dan juga memberikan suplemen kalsium untuk tulang kita cepat kembali tumbuh lagi atau memperbaiki tulang tersebut. Jadi hal yang pertama kita harus lakukan setelah kita pulang dari rumah sakit adalah pasca operasi adalah dengan mengganti perban setiap hari 1 kali 24 jam dengan mengoleskan salep pada luka jahit seperti ini. Ini harus dilakukan sampai proses pelepasan benang jahit setelah 1 minggu. Karena luka jahit sudah kering, kita hanya memerlukan untuk kaki tidak diperbolehkan untuk kena air sedikit pun hingga setelah benang jahit dilepas. Setelah benang jahit dilepas, kita sudah dapat membasuh kaki kita dengan air, bahkan sampai kena sabun pun sudah tidak apa-apa. Lalu gue juga berulang kali menanyakan kepada dokter spesialis yang mengoperasi dan mengobati gue ini bahwa guna kita tidak menghambat proses pemulihan dalam pengobatan luka operasi dan luka engkel pada tulang, kita tidak diperbolehkan untuk meminum kopi dan juga kita tidak boleh menghirup udara rokok ataupun merokok agar tidak menghambat penyembuhan pada luka atau cedera kaki kita. Gue juga ingin cerita sedikit pengalaman gue saat gue sedang proses pemulihan. Ada kalanya gue merasakan adanya pegel pada jempol kaki yang mana memang pada saat itu dikarenakan gue sudah merasa kaki sudah tidak sebengkak pasca operasi, gue sudah tidak menaikkan kaki pada saat tidur. Dikarenakan hal ini malah gue merasakan adanya pembengkakan pada jempol kaki yang mana ketika gue cari tahu dengan informasi yang ada di internet dan juga gue nanyakan kepada dokter umum kenalan, itu memang normal adanya pembengkakan pada bagian kaki kita karena itu memang pasca operasi dan itu memang normal apabila terjadi. Setelah gue mengetahui hal tersebut, gue sudah mencoba menaikkan kaki ketika sedang berbaring agar pembengkakan dapat mereda, dan setelah gue mulai menaikkan kaki tersebut lagi, kaki gue sudah tidak rasa bengkak lagi hingga sekarang posisi kakinya sudah sangat-sangat membaik. Pada proses pemulihan ini juga tidak menutup kemungkinan kita tetap harus setiap hari mengoleskan salep yang diberikan dari rumah sakit untuk tidak adanya infeksi pada luka dan agar mempercepat penyembuhan pada luka bagian luar luka bekas jahit. Jadi setelah informasi yang sudah gue sampaikan tadi, gue juga sudah banyak bertanya dengan dokter spesialis yang mengobati gue dan mengoperasi, membutuhkan kesabaran untuk agar dapat kembali beraktivitas normal dengan berjalan kaki dan berdiri menggunakan 2 kaki lagi. Namun hal ini
adalah waktu yang krusial untuk dapat mempercepat penyembuhan dengan tidak banyak beraktivitas di dalam rumah maupun keluar rumah. Hingga saat ini gue masih dalam proses pemulihan dan akan memberikan update setelah gue sudah mulai melangkah dengan perlahan-lahan lagi, dan gue akan sharing akan pengalaman yang telah gue rasakan kali ini juga. Apabila ada yang akan gue sampaikan lagi, kalau kalian ada yang pernah atau kerabat kalian atau kalian punya cerita tentang saudara, keluarga, cerita tentang keluarga, saudara atau teman-teman kalian yang juga pernah cedera ankle, kalian coba sharing di kolom komentar bagaimana proses kalian dalam pemulihan, atau kerabat atau teman-teman atau saudara atau keluarga kalian apakah sama menggunakan pengobatan secara operasi atau ada opsi lain, entah menggunakan urut atau menggunakan dukun tulang atau shinsei atau segalanya. Kalian boleh sharing, kita sama-sama belajar. Apabila ada hal yang dapat kita bermanfaat untuk orang lain, lebih baik. Oke, berasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan ragu untuk tanya apabila kalian ada juga yang sedang menjalani proses yang sama kayak gue. Gue akan sharing sebisanya apabila ada hal yang belum gue bahas saat ini. Gue akan memberikan segala informasi yang gue ketahui dan apa aja yang telah gue jalani. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pantengin terus channel gue, karena setelah proses pemulihan gue selesai, gue akan rajin upload video lagi. Namun akan cukup random dikarenakan gue sudah banyak stock footage dari banyak hal dan kegiatan berikut juga kegiatan-kegiatan gue yang lainnya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah untuk mengetahui update selanjutnya, karena gue akan sharing tentang video tentang perasuransian, tapi bukan menjual asuransi ya. Gue akan sharing tentang profesi gue selama ini. Semoga juga informasinya akan bermanfaat. Stay tune terus. Jangan lupa like dan komen seperti yang tadi gue bilang. See you.